tidak melanggar. Dan melanggar, Kalau melanggar tidak masuk dalam proses tidak masuk dalam proses kita. Dia tidak melalui uji akademis, tidak kajian akademis, tidak melalui uji publik. Besok kalau rakyat demo Bapak, mau apa? masa Melanggar undang-undang. Kita menyebutkan sebanyak-banyaknya. Itu di dalam pasal 17 itu disebutkan di sana tentang sanksi-sanksi, ya, sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan sanksi denda. Sanksi denda berapa? Sebanyak-banyaknya 500.000. Maksimal ya? Ya, maksimal, bukan 500.000. Yang jelas kami memperhatikan semua feedback yang ada di dalam masyarakat. Menakar efektivitas perda, NTB melawan pandemi corona. Peraturan daerah tentang pencegahan penyakit menular yang diterbitkan pemerintah Provinsi NTB belum lama ini tiba-tiba menjadi viral. Peraturan yang dimaksudkan untuk menekan laju penyebaran penyakit COVID-19 dan memberikan efek jerah bagi pelanggar protokol kesehatan ternyata menuai polemik dan pro kontra di masyarakat. Ini dipicu oleh adanya sejumlah denda bagi pelanggar perda. Salah satunya adalah denda bagi yang tidak memakai masker dengan besaran hingga Rp500.000. Sontak, penetapan denda ini membuat publik terbelah. Beragam spekulasi pun bermunculan, mempertanyakan bagaimana proses penyusunan dan penetapan regulasi, dan efektivitasnya membangun kesadaran serta partisipasi publik untuk bersama-sama melawan dan mencegah penularan penyakit corona yang hingga kini belum ditemukan obatnya. Harus diakui, NTB merupakan salah satu daerah dengan jumlah pasien positif COVID-19 yang cukup besar. Deretan angka-angka penambahan pasien positif baru setiap harinya membuat pemangku kepentingan di daerah ini bongkar pasang kebijakan dan berpikir keras bagaimana mencari solusi taktis dan strategis. Tak kurang, berbagai program dan paket kebijakan digulirkan, mulai dari jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak, program kampung sehat, hingga pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat bagi individu dan kelompok masyarakat. Namun apa yang dijalankan tersebut sepertinya belum efektif. Bahkan fakta-fakta di lapangan menunjukkan kenyataan berbeda. Pemulasaran jenazah pasien positif corona dipertanyakan. Bahkan muncul penolakan keluarga pasien yang jenazah anggota keluarganya dikuburkan dengan standar protokol COVID-19. Ada banyak kasus-kasus penanganan pasien COVID-19 yang berseliweran di dunia maya, juga turut membangun persepsi halayak dan menilai adanya kejanggalan serta ketidakberesan. Tidak sedikit warga masyarakat yang mengaku takut mendatangi pusat kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit karena khawatir akan menjadi target pasien baru reaktif atau kemungkinan terindikasi pasien positif COVID-19. Munculnya pernyataan pejabat kesehatan di daerah ini yang menilai COVID-19 bukan penyakit mematikan juga turut membangun persepsi halayak. Sekalipun pejabat tersebut menarik pernyataannya dan meminta maaf. Namun, opini dan persepsi publik sudah terbentuk. Akibatnya, anjuran pemerintah tentang adaptasi kebiasaan baru seperti berlalu begitu saja. Alih-alih mau melakukan uji mandiri, rapid test, dan swab, menggunakan masker saja masih banyak yang ogah. Padahal, itu cara paling mudah dan murah untuk ikut ambil bagian mencegah penyebaran virus COVID-19 yang selama ini disebut berasal dari negeri tirai bambu Cina. Berdasarkan data yang dirilis gugus tugas NTB untuk percepatan dan penanganan COVID-19 menunjukkan hingga 6 Agustus 2020 saja dari total pasien positif COVID-19 sebanyak 2.238 orang, sebanyak 1.407 orang dinyatakan sembuh, 706 orang masih positif dan dalam keadaan baik. Deretan data dan fakta ini turut mewarnai persepsi halayak yang mayoritas ingin kembali pada kehidupan normal dan mengabaikan adaptasi kehidupan baru. Kini, peraturan daerah telah ditetapkan. Sanksi dan denda pun siap menjerat siapa saja yang tidak patuh menjalankan protokol kesehatan. Masih minimnya informasi dan pengetahuan masyarakat seputar peraturan daerah tentang pencegahan penyakit menular
merupakan sebuah tantangan dan masalah tersendiri. Akankah regulasi ini efektif? Semoga